polisi yang menjaga hutan kan? Nah, baru di record mau. Ya. Polisi yang menjaga hutan dan polisi hutan kan? Bener nggak? Benar, Sir. Ya. Polisi wanita? Polisi yang menjaga wanita? Buaya. Hah? Ini aneh gitu loh. Ini bahasa Indonesia ini aneh. Nggak jelas gitu bahasa Indonesia itu kan. Harusnya kan polisi yang menjaga wanita, polisi wanita. Ternyata wanitanya itu ada polisi itu sebagai orang wanita gitu kan. Cuman kalau polisi kok nggak ada polisi pria gitu loh. Ya kan, ada polwan, ada polpri lah kalau gitu. Ya, tuh Hafid tuh mantan Akpol tuh. Hafid, Akpol. Tahu Akpol nggak? Ya, Pit, kamu mantan Akpol kan? Bukan, Sir. Bukan, Akpol PP ya kan? Akpol PP. Nggak tahu Akpol PP ya? Ya, seperti itu. Oh, ini nggak pernah nangis sih. Oke? Ada yang mau tanyakan? Kayaknya waktunya udah jam 11 nih. Yes, Sir. Udah jam 11. Enggak ya? Enggak. Ini nggak paham, Pak. Aneh gitu. Paham. Paham ya? Ini daging Tahu semua ini ya? paham. Daging semua? Daging nggak? Kenapa, Daging semua nggak? Ini daging semua nggak? Apanya sering daging? Daging apa? Apa Oh, nih? ini orang nggak gaul sama orang yang dulu aja. Obrolan kan daging ya. Daging. Betul. Nah, ini baru anak Daging, Sir. anak YouTube ini yang tahu daging semua nih. Iya. Ya? Oke. Ributnya. Ya. Oke, bagus kalau. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, berarti kita akan mulai untuk minggu depan langsung presentasi topiknya ya. Nanti saya akan sharing di WA group ya. Oke. Iya, Sir. Nanti kalian buat grupnya, sesuaikan. Misalnya kalau topiknya ada 14, berarti dibagi jumlah kalian itulah. Bagi 14 grup ya. Bisa kan cara buat grup? Oke. Nanti presentasinya di sini kita akan sesi jawaban ya. Ya, diskusi lah. Seperti itu. Yes, Sir. Oke. Udah paham ya? Jadi kita banyakin ngobrol, jangan lupa membaca ya. Kalian presentasi nggak usah asal bunyi, tapi harus ada isinya. Baca. Kalau nggak baca ya, kalian kayak robot. Ya. Yes, Sir. Nah, Neprito ngantuk. Neprito ngantuk nguap dia. Aduh. Mantap. Aduh, kehidupan pesantren anak ini man ya, Neprita. Oke. Ya udah kalau udah paham, ya udah. Kita akhiri saja. Kita selesai sampai jam 11 ya, dari 9.30 ya. Iya, Sir. Iya, Sir. 90 menit cuma. Iya, Sir. Berapa desak? Masa iya 90 menit? Ini anak kuliah kok 90 menit? Sir sampai 9.30 sampai 11.45, 11.45, Sir. Sir. Kalau dibilangin. Ya masih lama berarti Masih lama kan? banget, Sir. Oh my God. Sangat nikmat sekali nih. Otak yang masih sepi-sepi nih. Yaudah, silakan kita buat Q&A. Saya terima pertanyaan kalian lah, random. Sampai waktunya selesai. Yang nggak mau bertanya, itu artinya otak kalian tumpul, nggak punya kreativitas, inovasinya nol. Silakan. Sir, mau nanya. Ya. Kalau mau nyari ide tentang skripsi itu biasanya gimana sih, Sir? Kan saya bilang tadi intinya apa? Dalam melakukan sesuatu apapun itu semua harus berdasarkan cinta, Juwita. Kecintaan, hati yang bermain. Kalau hati kita sudah terpaut dengan sesuatu, semua akan total, semua akan relentless. Tidak kenal lelah relentless itu. Jadi kamu akan mencurahkan segala rasamu untuk topik tersebut. Kamu suka apa? Misalnya, kamu suka ngomong, speaking. Ya berarti kamu fokus kepada speaking. Kamu cinta dengan speaking.
Kalau kamu suka nulis, ya writing. Berarti tentang writing, gimana sih writing yang efektif, yang bagus, atau grammar yang sempurna itu seperti apa, gitu. Jadi ingat, kamu buat skripsi itu sekali seumur hidup dan juga itu butuh yang namanya determinasi ya. Tahu determinasi nggak? Determinasi itu adalah motivasi untuk bergerak. Jadi kalau kamu nggak suka terhadap topik tersebut, ya kamu akan bergerak. Saya kalau menemukan orang yang saya sukai, ya saya gerak lah untuk bisa mendapatkan cintanya, misalnya gitu. Kalau saya nggak gerak, ya saya gemuk, ya kan? Ya itu intinya. Ya, yang lain. Mau nanya, Cukup? Nah, tips bikin judul biar dosennya itu tertarik itu gimana sih, Sar? ya, kamu kira-kira gimana cara kamu menarik orang supaya melihat kamu? Ya kamu harus tahu dan pahami sesuatu yang unik dan baru, ya kan? Kalau kamu yang sama seperti orang yang biasanya, nggak akan ditarik lah. Nggak akan orang tertarik dengan kamu. Karena hal itu udah biasa, men. Misalnya dengan belahan rambut kamu sebelah pinggir, biasa itu. Ya kan? Coba rambut itu dibuat menjadi acak-acakan, ya kan? Atau dibuat wajik, ya kan? Dibuat wajik, ya kan? Itu kan menarik gitu. Kok bisa ya orang unik seperti ini gitu kan? Nah, ya, jadi mencari keunikan, Hafid. Atau bahasa Inggris state the art. State of the art itu yang biasa sebutan kerennya itu adalah novelty. Jadi dulu-dulu yang novelty-nya itu tinggi. Kayak misalnya gini, mengajar listening dengan menggunakan suara dari Mobile Legends. Misalnya. Apa sih itu? Suara Mobile Legends kan bingung orang kan? Ya, lagi tren kan misalnya mobile itu. Anak-anak bisa bahasa Inggris karena menggunakan bahasa dalam game online misalnya gitu. Ya, jadi ya judul-judul yang menarik, yang possible untuk diteliti. Ya nggak mungkin juga mau meneliti judul yang aneh dan nggak logis misalnya. Belajar bahasa dengan Konyaku penerjemah misalnya. Gimana? Emang Doraemon ya kan? Pakai Konyaku penerjemah ya kan? Ya, apa pula? Bisa nggak kamu begitu? Kalau nggak tahu Doraemon nggak ngerti Konyaku penerjemah. Nah itu kan nggak mungkin yang gitu. Ya, ada judul-judul yang mungkin dan masih unik. Atau apa? Mengajar bahasa Inggris melalui video TikTok. Ada nggak yang ngajar bahasa Inggris pakai video TikTok? Belum ada, Sir. Sir, Ngajarnya sambil joget-joget gitu kan? bukan, Sir, Bukan? bukan gitu. Oh, bukan gitu. Nggak ada ngajar pakai TikTok. Ada lah. Yang ngajar Kalau pakai bukan TikTok TikTok, ada, Sir. Yang makanya buka TikTok itu jangan tontonin ragil. Ragil Cari yang siapa? benar. Nah kan, ragil Fred lagi viral loh ragil Fred. Oh, yang Astaga. orang Jerman ya? Iya. Orang Jerman yang jijik itu loh, yang jijai. Ya kita harus bisa melihat perkembangan zaman lah guys. Ya, penelitian loh ini. COVID itu penelitian nggak? Penelitian. Udah pernah kena COVID belum? Udah. Nggak mau. Siapa yang Alhamdulillah udah kena COVID? nggak mau. Udah, Sir. Siapa yang kena COVID? Erliana pernah kena COVID? Mampus. Sedikit, Sir. Kok kena COVID sedikit gimana sih? Udah kena apa belum? Udah dan Itu loh, belum Sir, itu yang loh. penciumannya hilang, terus rasanya juga hilang. Katanya Loh. COVID. Oh. Waduh, berarti kamu lagi bener-bener kosong hatinya yang rasanya hilang. Udah lama, sudah sembuh, sekarang udah balik lagi. Oh ya, sama saya juga udah sudah sembuh. Saya kena 2 kali. Saya pertama dari dinas luar di Solo sama Semarang. Saya kenanya dari dinas luar Semarang bulan November kena. Yang kedua saya kena lagi dari Padang pas kontingen PKM di Sumatera Barat.
Dari Padang saya kena tular satu bus ya. Kontingen UIN. Iya. Jadi saya kena COVID 2 kali. Dan sekarang saya kena yang namanya penyakit long COVID. Long COVID itu penyakit yang disisakan oleh virus itu dalam tubuh kita. Jadi kita nggak enak, badannya tuh lemas terus. Makanya saya sekarang ini kan suka lemesan orangnya. Kalau pagi itu lemas gitu. Ya kena diabetes gitu lah. Kebanyakan ngaca saya jadi kena diabetes. Ya. Tahu nggak diabetes? Tahu, Sir. Kemanisan. Jadi saya sering ngaca, jadi saya kena diabetes guys. Oh my god. Ya, jangan sering-sering ngaca ya. Yang manis-manis. Ya, Sir. Itu aja, ada lagi? Silakan, masih ada waktu 20 menit lagi. 25 menit. Sebelum kita ngomongin yang berat-berat, kita diskusi aja dulu. Santai. Ya, silakan. Pertanyaan lagi. Hafid udah, Juwita udah. Yang lain dong. Atau mau nanya lagi nggak masalah. Yang penting ada pertanyaan lah. Jangan diem-diem aja. Sir, boleh tanya nggak, Sir? Ya boleh lah. Oh iyalah, karena disuruh juga, Sir, udahan ya. Yoi. Itu kan kita kan sudah buat judul semuanya, Sir. Sudah. Nah, kayak isinya itu kita tuh boleh nggak sih lihat referensi yang sudah ada itu, Sir? Iya, makanya kan kita belajar dari literatur yang sudah ada. Ya itu penting lah. Iya. Namanya itu relevant studies atau penelitian yang sudah ada dalam penelitian sekarang. Makanya kita banyak buku. Minimal buku yang dibaca itu lebih dari 50 buku. Wah. Gila. Harus. Banyak betul, Sir. Iyalah, kalau mau jadi ahli. Ya kan? Makanya jangan sombong yang cuma namanya satu buku itu. Iya, Sir. Orang 1000 buku masih kurang yang udah baca 1000 buku itu. Karena ilmu itu sangat luas. Jadi jangan pernah sombong. Itulah kenapa Allah melarang orang yang sombong. Sebesar biji zaro atau sawi aja tidak bisa masuk surga. Biji sawi kan kecil banget, guys. Kesombongan. Ya kan? Apalah arti seorang Satria di Pradana yang tidak dikenal ini? Ya, minimal mengingatkan lah. Walaupun saya juga banyak kekurangan. Jadi kalau saya banyak kurang, wajar, saya manusia, dan kepada Allah saya minta ampun. Ya, itulah manusia. Kayaknya gitu ya, Pan ya? Oke. Yang lain? Ini kita lagi planning masa depan kalian nanti loh. Menjadi sarjana. Siapa tahu kalau kalian memang orangnya suka belajar, mau lanjut lagi S2, lanjut lagi S3, S2-nya nanti di luar negeri sana. S2-nya jangan di dalam negeri, di luar negeri. Gitu loh. Selama kalian kuliah ini cobalah ikut kegiatan yang keren. Kalau kakak tingkat kalian itu yang ngubur-ngubur saya terus, yang selalu ngerepotin saya tuh, nggak ngerepotin sih, maksudnya selalu deketin saya itu ada Kak Hakim Bani Ismail tuh. Kenal nggak Kak Hakim Bani Ismail? Kenal nggak sama Hakim? Kak Hakim, tau nggak? Kenal nggak sama Hakim? Yang Menwa itu loh. Enggak, Sir. Enggak, Sir, enggak kenal. Nggak. Masa kamu nggak kenal pahlawannya PBI UIN Real? Ya ampun. Dia baru juara loh kemarin. Kelamaan daring aja sih, Sir. Jadi nggak kenal orang-orang. Ya akibat itulah. Walaupun daring kan kalau harusnya bisa ikut apa, kompetisi apa, kan bisa daring semua itu. Kompetisi nulis nggak perlu pakai tabir. Hah? Iyalah juara PIMNAS itu. Hakim itu juara debat. Bayangin dia itu pokoknya
Waduh, awalnya itu rusak banget dah pokoknya awalnya. Pokoknya dia tuh apatis, dibenci kawan-kawannya. Ya setelah diasah menjadi malaikat ya, yang dibesarkan seperti anak sendiri ya kan. Sekarang malah jadi keren. Itulah ya perubahan manusia ya. Nggak tahu kamu akan seperti apa nanti. Intinya ya tadi, mau nggak berubah? Mau nggak menjadi lebih baik? Nah, kalau Kak Hakim itu awalnya yang benar-benar anaknya aneh, unik banget lah. Ya Fit ya, unik banget. Makanya dia menjadi sorotan karena unik. Orang yang normal biasa tuh nggak bisa sukses itu. Maksudnya nggak bisa jadi highlight karena biasa aja. Justru anak-anak yang unik dan punya novelty itu yang menjadi orang yang outstanding ya, abnormal namanya. Dan akhirnya apa? Dia dapat banyak penghargaan, juara di mana-mana, juara speech di Polinela, Unila, juara debat lokal, nasional, ya kan? Juara tulis, kemarin dapat beasiswa pertukaran pemuda ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Itu mahasiswa masih semester kalian itu lah semester 3, semester 5 tuh dia udah keliling dunia tuh. Iya. Kalian udah ngapain aja selama ini? Kenapa? Bukannya kalian tuh gagal, bukan. Cuma kalian nggak tahu kemana arahnya, jalannya di mana, ya kan? Apa ambisi kalian, gitu? Ini nggak tahu kan? Orang nggak ada yang ngarahin. Yang tahunya cuma ke toilet, makan, beol, ya kan? Gitu. Ada nggak yang mau keliling dunia gratis? Nah, lihat nih ini ya nggak Juwita, jangan cuma apa aja nggak Juwita. Nah, coba gimana caranya? Ada banyak program pertukaran pemuda. Salah satunya itu ada mahasiswa saya itu Alvin namanya, Alvin Kurnia Sandi. Itu anaknya memang suka organisasi dan suka pergaulan internasional. Ya. Ada yang kenal sama Kak Alvin nggak? Alvin Kurnia Sandi nggak ada? Kenal, Sir. Kenal. Nah, Kak Alvin itu anaknya supel, anaknya ramah. Cuman masalah percintaan hancur dia. Takutan soalnya. Ya. Jadi kalau dia apa namanya kan ketemu dengan bule tuh, orang bule kan orangnya vulgar ya guys. Tahu vulgar nggak? Iya. Orangnya itu nggak santuy gitu loh. Iya. Kalau ketemu langsung cipika-cipiki kan kita kan risih gitu kan. Tapi kalau dia udah paham dengan budaya bule gitu. Jadi nggak baper. Nah, makanya Alvinnya ini nggak baper. Orang nggak baperan nggak bakal punya pasangan lah guys. Susah lah. Kayak Erpan tuh pasti baperan tuh. Ya. Ya. Pengalaman internasional dia ikut Fulbright semester 7 dia ikut Fulbright. Ikut Fulbright dia setahun di Amerika di mana tuh di di Pennsylvania tapi di negara apa di bukan di kotanya tapi di kabupaten Winston di Winston. Kemudian setelah itu dia lulus dari setahun dia 4 tuh nggak salah. Terus dia balik lagi ke UIN ya kan setelah exchange lulus jadi mahasiswa terbaik lulusan terbaik UIN 2017. Setelah itu dia daftar deh S2 ke luar negeri. Daftar S2 ke luar negeri ini yang anehnya 4 universitas dunia ini nerima dia semua. Aneh banget kan? Padahal dia daftar doang cuman iseng. Saya bilang, Pin kamu S2 nggak? Mana Sir ya? Ya daftar-daftar aja, nebar jala saya bilang. Ditebar aja jalannya sama dia. Nggak tanya ikannya masuk. 4 kampus dunia nerima dia semua. East West Center yang pertama University of Hawaii di Amerika Serikat. Kemudian UCL itu University College London di Inggris. Kemudian UPeace Universitas PBB ya, University of Peace. Kemudian dia diterima juga di Universitas
satu lagi di tempat dia dulu apa exchange di Winston College. Pokoknya bingung ya, kebingungan. Dia nggak ada pilihan. Ya, anak yang menyanyikan masa mudanya. Ya, karena mereka nggak punya mimpi. Ya udahlah, yang penting ujungnya dapur, ya, ngurus anak, ya selesai. Semua tuh berawal dari mimpi, guys. Kalau nggak punya mimpi ya terima doang. Dapatnya debu ya debu, lendut ya lendut gitu. Nggak punya tujuan hidup gitu. Ya kalau sebagai umat beragama ya ada tujuan hidup ya kan. Tapi itu kan hanya sebagai misi utama, bukan misi sampingan gitu loh. Specific mission-nya itu nggak ada gitu. Ya atau mau jadi PNS ya kan, atau mau jadi businessman, importir ya kan, eksportir ya banyak. Makanya setting your dreams, mana dream goals-nya itu mana gitu. Akhirnya dia bingung milih yang mana. Ternyata akhirnya dia udah lama berdiskusi, akhirnya dia milihlah University of Peace karena dia double degree. Dia lulus master degree-nya itu di 2 negara. Di Filipina sama di Costa Rica. Akhirnya itulah yang diambil. Jadi gelar dia itu 2 masternya. Master di University of Philippines ya di Filipina. Kemudian Ateneo de Manila kalau nggak salah nama universitasnya. Kalau yang di Costa Rica itu ada lagi University yang di Costa Rica. Jadi 2 double master ya. Dan dia sekarang udah bisa belajar bahasa Amerika Latin. Ngomong Spanyolnya keren, ngomong Costa Ricanya keren. Bayangin orang bahasa Inggris kok bisa ngomong Spanyol. Bisa ngomong, amigos, la Fertena Soledad, nah gue, ela pura la vida, kan? Nah, bisa ngomong Amerika Latin loh. Gimana dia bisa belajar? Cuma 4 bulan belajar bahasa Amerika Latin. Misal, contoh. Apa yang membuat dia seperti itu? Karena determinasinya tinggi. Dia punya tujuan yang jelas. Dia punya strategi yang pas. Dia punya kepercayaan dirian yang tinggi. Dia tahu hidup itu hanya sekedar lewat. Makanya kalau tidak dibarengi dengan usaha, maka ya lewat-lewat aja. Kalau mau jadi sukses, makanya lakukan hal yang tidak biasa dari orang-orang kebanyakan lakukan. Ya, kalau mau jadi orang hebat, ya jangan lakuin apa yang orang lain lakukan juga lah. Seperti kata Hafid tadi, gimana Sir judul yang bagus itu kayak mana yang diterima dosen? Ya nggak mungkin lah judul yang udah sering mereka baca ya kan? Bosan nggak sih kamu makan nasi terus? Tapi dimakan kan? Bosan. Bosan kan? Ya, tapi dimakan kan? Kenapa? Iya, adanya Kenapa? itu. Karena lauknya beda kan? Ada rendang, ada opor ayam. Nah, ini kalau disuruh mikir keras, berasap otak kalian. Ya, itu salah satu contohnya ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya tujuan. Jadi Kak Alvin itu semester 7 sudah ikut Fulbright program. Tahu Fulbright nggak? Dan setelah saya tunggu, setelah 2 purnama, 3 purnama, 5 purnama, nggak ada yang seperti dia lagi loh. Dia angkatan 2013. Ya, kalian angkatan berapa? 2000 berapa kalian? 2019 ya? 19. Sudah 6 purnama, saya tunggu nggak ada yang datang kayak Alvin ini. Kemana ya? Kenapa? Karena kurangnya model. Kurangnya model dan kurangnya mahasiswa berprestasi itu aja. Ya kan? Karena kenapa kurangnya mahasiswa berprestasi? Karena mereka hidupnya ya nggak ada strategi, nggak punya tujuan, ya, atau terlalu asik dengan hidup yang begitu-begitu aja.
Ya kan? Karena dia tidak punya pandangan. Dari mana mendapatkan pandangan? Dari membaca, dari masuk dalam komunitas. Dari mana lagi? Dari melihat perkembangan dunia, perkembangan student center dunia. Sehingga kita punya tujuan yang jelas dalam hidup. Gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat unit kegiatan mahasiswa kita. Jalan nggak tuh? UKM. Atau kalau yang di PB itu ada ESA lah. Jalan nggak ESA itu? Tahu ESA nggak? Tuhan itu yang ESA. Ya kan? Nggak tahu ESA? Tahu, Tahu. Sir. Tahu ya, tapi kan nggak terlibat kan? Enggak. Enggak. Ya gimana enggak, orang ESA itu bukannya orang-orang pinter di dalamnya, malah orang-orang organisatoris yang oportunis. Susah lah. Orang klub belajar dan klub untuk meningkatkan prestasi kok menjadi klub yang meningkatkan organisatoris dan politik dalam kampus. Ngapain, guys? Ya kan? Ini hasil observasi saya, penelitian juga kan? Iya. Jadi kita tuh kadang-kadang keluar dari norma yang ingin kita capai, cuman ya kembali lagi kepada ekonomi, ya kan? Kebutuhan itu, sanang pangan, papan, itu mahasiswa tuh, waduh, susah ya. Untuk bisa membuat mahasiswa berprestasi itu susah kalau mereka masih berkutat masalah finansial. Paham nggak maksudnya? Ini nyari ilmu aja harus ada duitnya. Padahal ilmunya buat siapa? Untuk siapa? Dan bergunanya untuk siapa? Gitu kan? Jadi kalau kalian mau berprestasi, nggak usah banyak alasan. Hajar, tebar jala. Itu yang saya ceritakan dari sosok seorang Alpin Kurniasandi. Pun sama dengan sosok si Hakim Bani Ismail. Orangnya itu tepat waktu, nggak pernah namanya menunda janji, selalu datang, selalu hadir, ya kan? Ngomong A, B, B, makanya dia jadi. Nah. Kalau orang udah pelin-pelan, janjinya tidak bisa ditepati, apalagi dalam menjalin komitmen, guys. Wah, susah. Ya. Nah, ini intinya kalau kalian hasil observasi saya, penelitian saya terhadap mahasiswa berprestasi adalah itu kembali lagi kepada diri manusia tersebut. Ya kan? Mereka mau berprestasi atau enggak? Gitu kan? Ini ada yang pernah berprestasi nggak di kelas ini? Sir. Apa prestasimu, Hafid? Duta Pendidikan Lingkungan. Duta Pendidikan? Lingkungan, Sir. Lingkungan, Sir. Duta Lingkungan UIN? PBI, Sir. PBI. Oh, PBI. Ya ditingkatin lah, masih ruang lingkup PBI. Nanti UIN, ya kan? Nah, itu duta itu bukan sekedar judul aja, Pit. Tapi refleksinya ke dalam diri. Masa duta kok nyampah sembarangan, duta lingkungan, macam apa itu, ya kan? Udah gitu nggak bersih, ya kan? Gimana itu? Nah, jadi refleksi itulah yang akan menjadi indikator karaktermu. Benar nggak? Iyalah, Erliana, duta kecantikan PBI. Masa burik? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi nama itu ada karena suatu alasan, ya kan? Nih, matun misalnya. Berarti orangnya mudah bersyukur nih, Nihmah ini. Susah loh orang yang mudah bersyukur itu. Karena orang kan pengen lebih dan lebih dan lebih ya.
ya kan? Kalau Andina ini ngelamun deh. Ngelamunin apa kamu, Din? Hah? Enggak, Sir, enggak Gimana ngalamin. Mas? Gimana Mas Aldebaran? Hah? Mas Aldebaran gimana kabar? Enggak tahu sih. Siapa itu? Nggak tahu Aldebaran. Aduh, makanya Google dong di Yahoo. Google di Yahoo. Jadi kamu buka Yahoo, klik Google, ya kan? Ketik Andin Aldebaran. Aduh. Iya. Jadi kamu nggak pernah nonton TV, Andin ya? Jarang banget, Sir. Nonton apa jadi kamu, Din? Apa ya? Enggak suka nonton. Sukanya ngapain? Ini kayak udah kayak tektokannya BTS ini. Sukanya ngapain? Sukanya kamu. Tektok. Ya jadi ngapain kamu nggak nonton itu ngapain? Ya ngapain aja? Main HP sih paling. Main HP? Ngapain Iya, main HP? kalau mau cari hiburan di luar dari belajar. Ya, ngapain? Main HP itu ngapain? TikTok. Enggak TikTok kan. Oh ya, paling lihat YouTube aja. Terus kamu belajarnya bagaimana? Apa, Sir? Maaf, diulang lagi. Belajarnya kayak mana belajarnya? Kalau belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu Ya. paling nonton lewat kartun. Saya nyoba lewat kartun dulu karena bahasanya lebih mudah biasanya. Atau paling baca ini sih artikel kalau enggak kayak saya nyari gitu ada kata yang sulit atau enggak. Baru nanti di Mantap. Belajar dari artikel ini bersih. Artikel apa itu? Mana jurnal apa? nggak tahu sih random aja, Sir. Apa yang Oh, ketemu. pokoknya ini kalau Andin ini anak-anak zaman sekarang ya, nggak nonton TV, nontonnya YouTube ya. Terus baca Google, searchingnya di Google gitu ya. Ya, nggak pernah baca buku tebel gitu nggak? Tapi online semua. Iya, seringnya sih. Oh iya, makanya kacamatamu tebal. Kelihatan. Dan juga lemari di belakang itu ada bukunya ya. Ada buku nggak deh? Nggak ada ya? Enggak, Sir, ada tuh lemari pakaian. Oh, nggak ada bukunya. Iya, wajar lah, baca online. Ya, sama ada yang nonton TV. Ini, maksudnya TV, siaran TV kayak gitu. Ada sih nggak sih zaman sekarang? Enggak, Sir, jarang nonton. Nggak ada ya? Ya Allah, jarang nonton TV ya. Anak-anak generasi Alpha ini beda-beda ya. Generasi Z ini ya. Oh, udah pada hilang semua orang. Oke, 2 menit lagi. Silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Udah deh, Saya Sir. banyak cerita untuk di-share. Soalnya ada jam lagi. Iya kan, masih 2 menit lagi. Iya, Sir. Ya, Juwita mau jadi apa nih, Juwita nih? Kamu ada nggak? Ada sih, Sir. Pengennya setelah lulus dari sini nyoba untuk work atau study di luar negeri. Pengennya. Ya. Terus Kalau impiannya kamu anak, Hah? pengen juga jadi tour guide. Karena kan kalau tour guide itu kayak bisa keliling dunia, dibayar juga gitu. Kamu S2 di luar negeri itu bayar sendiri apa gimana? Pengennya nyarinya beasiswa, cuma ya dilihat nanti. Nah, kalau pengen nyari beasiswa S1-mu itu jangan cuman kuliah pulang. Harus ada prestasi, harus ada namanya voluntary activity. Nah, itu yang saya udah canangkan buat Serni sama Aziz. Kenal nggak sama Aziz, Abdul Aziz? Abdul Aziz Turaya Serni, tahu? Kenal nggak? Aceh bukan sih? Orang udah lulus kok 2017. Tahu, Sir. Yang kabel itu ya, Sir. Oh, Mbak Stephanie. Itu ambasador PBI itu. Sebelum Anissa Fitria, dia pasangannya Titin. Iya Titin, si Abdul Aziz itu. Ya, sekarang lagi beasiswa LPDP dia.
Semoga aja lulus lah di Melbourne, di University of Melbourne S2-nya. Dia yang paling cepat CERN itu, cuma 3,5 tahun. Ada yang mau kuliah 3,5 tahun nggak S1-nya? Mau lah, Sir. Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang Mau lah, mau. Sir. Mau. Oh, mau tuh namanya mauli lah. Ya, jangan hanya ngomong aja, tapi dilaksanakan, dikerjakan, jangan ngeluh. Kalau si Aziz sama Serni itu emang orang-orang yang dablek sih, jadi keren emang. Orang-orang keren itu orang dablek tuh. Orang-orang yang nggak pernah pantang menyerah, orangnya optimis, ya kan? Jadi si Aziz itu punya voluntary activity namanya Giant Community tuh. Coba kalian cari tuh. Nah, untuk dapatkan beasiswa, kalian harus punya prestasi tersebut, menjadi volunteer. Sedangkan Aziz itu di situ sebagai ketuanya dia. Itu pasti nilai plus dia untuk LPDP besok. Sir mau nanya.